Ini kan jadi topik yang kayaknya selalu hangat diperbincangkan nih. Selingkuh atau tidak selingkuh gitu. Karena itu karena faktornya banyak banget kan gitu. Mohon perhatian. Eits, sebelum nonton, subscribe dan nyalain loncengnya. Biar makin asik. Selamat nonton. Halo Sobat 21, saya Marisa Anita berperan sebagai Maya. Saya Luna Maya, di sini saya berperan sebagai Kania. Saya Reza Rahadian. Saya hari ini akan ngobrol-ngobrol seputar film Mendarat Darurat karya Pandji Pragiwaksono. Saya berperan sebagai Glenn. Glenn adalah seseorang yang menyimpan begitu banyak hal dalam pikirannya. Dia tumbuh menjadi seseorang yang cenderung menghindari konflik, gagap, kemudian sulit sekali mengekspresikan emosinya. Tapi ketika dia marah atau dia emosinya memuncak, menumpuk gitu, dia bisa mengeluarkan itu dan seolah-olah menjadi orang lain gitu ya. Konflik yang ada dalam rumah tangganya dengan istrinya juga ini menjadi konflik yang menarik sekali ditawarkan oleh Pandji di film ini. Jadi hope you guys will enjoy it. Maya itu adalah seorang perempuan pekerja keras. Dia adalah istri dari Glenn, dia cinta banget sama Glenn. Tapi emang kadang-kadang itu gimana ya, Maya itu kalau ngomong suka pedes gitu. Padahal sebetulnya niatnya baik, tapi keluarnya suka salah. Pasti banyak banget yang bisa relate dengan itu. Dia kerja di sebuah perusahaan advertising yang emang dia bangun sendiri. Makanya itu kebanyakan dia sibuk sekali. Sehingga kadang-kadang suka terkesan gak sabar, apalagi sama suaminya. Karakter Kania, dia adalah seorang perempuan yang mandiri, pekerja keras, wanita karir. Tapi sebenarnya dia itu pemalu dan tidak agresif terhadap perasaan dia sendiri. Tapi kalau untuk kerjaan, untuk hal lain dia cukup gigih gitu. Tapi untuk hal yang pribadi dia justru lebih persuasif, dia lebih reserve gitu. Tiap kali aku mau memerankan suatu peran, yang aku lakukan pertama adalah tentu baca naskahnya, terus bikin catatan gitu ya, misalnya ada pertanyaan atau ada beberapa pemikiran-pemikiran, aku suka coret-coret tuh di naskah. Kemudian yang aku lakukan adalah ngerjain PR sama sutradaranya. Aku wawancara tuh Pandji di sini ya, aku ajak ngomong, kita ngopi tuh sampai 3 jam ada untuk membicarakan tentang siapa Maya, kemudian dia itu di dalam cerita ini tuh posisinya di mana, hubungan dia dengan suaminya Glenn tuh seperti apa, hubungan dia dengan Yahya seperti apa, hubungan dia dengan Kania seperti apa, dan teman-temannya, girlfriends-nya tuh seperti apa gitu. Nah karena udah ngerjain PR 3 jam, udah ngerjain PR sendiri juga coret-coret naskah, akhirnya pas udah masuk set itu udah enak banget. Pandji ngasih direction sedikit aja, aku udah ngerti. Karena gini, saya udah lama banget juga nggak main satu karakter yang punya kesempatan untuk mengeksplorasi tokoh ini bener-bener dari ujung rambut sampai ujung kuku gitu baratnya ya gitu. Jadi mannerismnya, kemudian kebiasaannya apa. Nah ini salah satu karakter yang sebenarnya saya juga seneng bisa main karena banyak banget nanti mungkin teman-teman bisa lihat gitu ya. Dan kalau notice gitu banyak sekali kebiasaan-kebiasaan. Ya ini lebih mungkin memang teknis, artinya ini lebih ke sisi aktor ya. Ini kepuasan saya sebagai seorang aktor gitu tentunya. Saya nggak bilang saya puas tapi I'm quite happy with this project gitu. Kesulitan sebenarnya nggak terlalu sih, tapi lebih kepada tegang aja ya, main sama Reza, main sama Marisa, jadi kayak gugup gitu. Waktu itu dideketin sama Pandji memang. Pandji bilang, Mar, kamu mau nggak mainin Maya? Karena kalau aku lihat kamu tuh ya, kamu tuh Maya banget. Bahasa tubuh kamu, ekspresi kamu, itu tuh bisa memerankan seorang perempuan pekerja yang berusaha untuk menyeimbangkan semuanya dan tubuh yang lelah itu bisa kelihatan secara natural sama kamu. Terus aku pikir, oh menarik juga ya. Oke Pandji, kita ngobrol yuk. Coba boleh nggak aku baca naskahnya? Boleh nggak aku diskusi sama kamu? Dan akhirnya karena hasil diskusi 3 jam kita itu, I felt really confident
Aku ngerasa sangat pede, aku ngerasa sangat nyaman gitu ya dengan Panji, karena Panji juga seorang sutradara yang super terbuka. Dia bahkan bilang ini adalah film keduaku, jadi dia itu sudah memposisikan terbuka. Kita diskusi, kita kolaborasi, kita bikin film ini sama-sama, bikin karakter ini sama-sama, membentuknya sama-sama, dan akhirnya syuting sama-sama. Kayaknya ini bakal relate sama banyak orang ya, karena kayak banyak orang yang pasti pernah merasakan kejenuhan atau problem dengan pasangannya, kemudian kadang-kadang kita dipertemukan secara tidak sengaja ataupun sengaja dengan seseorang yang barangkali membawa cerita berbeda, tapi apakah kita harus mengambil jalan itu atau tidak gitu ya. Ini menjadi apakah kita harus selingkuh atau tidak selingkuh gitu kan. Ini kan jadi topik yang kayaknya selalu hangat diperbincangkan. Selingkuh atau tidak selingkuh gitu. Karena itu karena faktornya banyak banget kan gitu. So yeah, this film try to offer that kind of reality. Maya ini aku yakin mewakili beberapa atau cukup banyak perempuan urban ya, perempuan pekerja. Aku pribadi bisa relate dengan Maya, karena aku juga bekerja, jadwalku itu sangat sibuk. Aku tuh saking sibuknya sampai aku punya kalender di handphoneku ini, dan kalender itu aku buka ke suamiku agar dia tahu aktivitasku tuh seperti apa gitu. Dan aku bisa relate banget, misalnya aku lagi capek banget, diajak ngomong sama suamiku tuh kayak, aduh sayang, bisa nggak jangan ajak aku ngomong dulu setengah jam minimal, atau sejam mungkin, karena aku butuh waktu untuk recharge gitu. Karena kalau aku nggak minta itu ke suamiku, aku pasti keluarnya jadi galak. Jadi daripada aku galak nggak penting sama suamiku, mendingan aku komunikasikan aja. Ya, relate banget, semua orang sih pasti either kalau nggak dia yang pernah ngalamin, temen dia, tetangga dia, atau orang sekitar. Jadi sebenarnya lebih kayak, ya ini realita yang ada. Jadi kalau dibahas tentang masa perselingkuhan harusnya nggak usah terlalu kayaknya wah gimana, karena memang ada di kehidupan kita. Tapi ya kita harus menyikapinya dengan bijaksana aja. Jangan sampai kita masuk ke dalam situasi yang nggak enak aja. Karena kalau kita yang masuk pasti rasanya nggak enak dan susah untuk keluar, ribet. Ya kurang lebih gitu deh. Pesan yang disampaikan ini sebenarnya lebih kepada masalah hubungan ya. Setiap manusia tuh pasti punya masalah. Setiap manusia pasti punya keinginan yang berbeda-beda, punya problematikanya masing-masing di satu hubungan, jadi nggak ada yang gampang. Jadi sesuatu itu dilihat dari dua sisi yang berbeda, nggak selalu selamanya yang jelek tuh ternyata jelek loh gitu. Walaupun pasti di luar kelihatan jelek karena ada hal dan ada hati yang tersakiti, jadi pasti jadi negatif gitu. Bahwa dalam hidup tidak ada yang hitam atau putih aja sih sebenarnya. There's always a gray area. Pesan apa? Kayaknya masing-masing penonton pasti punya take home message sendiri ya. Pesan yang akan dibawa sendiri oleh masing-masing penonton. Jadi nanti ditonton aja. Satu kata, pusing. Fun. Darurat. Hai Sobat 21, saya Luna Maya. Jangan lupa saksikan Mendarat Darurat. Mendarat darurat Mendarat darurat tanggal 8 September. hanya di 21. Asik kan videonya? Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.